Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesta Etiaba. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ada yang sudah ketemu Bapak belum? Belum. Perkenalkan, nama Bapak ini Aditya, asal dari Sumedang. Ada yang mulia. Ada yang tanyakan lagi? Umur Pak, umur. Alhamdulillah yang mulai. Pak, umur 22. Pak, cukur rambutnya cukuran apa, Pak? Sudah. Baiklah, kita di sini akan membahas menganalisis kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih adalah generasi bentuk-bentuk atau makna-makna lafaz dalam Al-Quran dan sunnah, baik terumus atau tidak terumuskan dalam proposisi atau tidak. Dalam usul fikih merupakan aturan yang bersifat umum dalam masalah fikih yang dapat diterapkan pada beberapa masalah. Baiklah, kita sebenarnya menganalisis kaidah nahi. Nahi dalam usul fikih menurut istilah meminta untuk meninggalkan sesuatu perbuatan pada orang yang tingkatannya lebih, menggunakan ucapan sifat yang mengharuskan. Jadi nahi adalah suatu larangan yang harus dia taati dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pengertian nahi. Nahi berarti larangan, sedangkan menurut istilah selabut minal abla illa adna. Tuntutan meninggalkan perbuatan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Maksud yang lebih tinggi kedudukan dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang lebih rendah adalah manusia, kepala. Jadi nahi adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditinggalkan oleh mukallaf. Larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dalam Al-Qur'an dan hadis. Bentuk-bentuk nahi. Fi'il mudhari yang didahului oleh lafal lahaniyah. Contohnya lafal wala taqrabu pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Fi'il mudhari yang didahului oleh la nafiyah. Contohnya pada lafal la yamutu pada firman Allah Subhanahu wa taala pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikannya. Benar, jadi kita akan bahas tentang kaidah nahi. Pertama adalah pada asalnya nahi menunjukkan pada yang haram. Maksudnya adalah apabila dalil isinya larangan, maka dalil tersebut menunjukkan keharaman. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 11, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Lafaz nahi selain untuk haram sesuai dengan karenanya, terpakai juga untuk beberapa makna, antara lain yang pertama adalah karaha, artinya makruh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wala tusallu fi aqtani ilbili. Yang artinya janganlah kamu salat di kandang unta. Maksudnya Pak? Dan larangan dalam hadis ini menunjukkan bukan haram tapi makruh karena salat di kandang unta tidak khusyuk karena terganggu oleh unta. Kadang-kadang kita usirku Pak, kita. Kalau entah saya kamu gimana? Mana ada yang tangan? Muntah telah lagi. Maksudnya itu muntah itu nama makruh sedang sholat, jadi di stop dulu, ganti dulu, ya Pak ya? Ya. Tapi artinya meremehkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Bid ayat 88, dan janganlah kamu sekali-sekali menunjukkan pandanganmu kepada hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang kafir itu. Ya. Betul Pak? Yang meremehkan. Yaitu Siti sepertinya meremehkan kepada orang-orang kafir gitu kan. Maksudnya Pak? Meremehkan orang kafir. Gimana maksudnya Pak? Kita sebagai orang Islam tidak boleh meremehkan terhadap orang lain itu. Apa Pak? Coba lagi. Dan janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan orang-orang kafir. Terus apa maksudnya itu Pak? Ya seperti kan kebanyakan orang kafir itu kan kaya. Kita tuh tidak boleh apa namanya itu iri atau dengki kepada orang itu. Tadi katanya meremehkan Pak. Kan menunjukkan pandangan. Kamu paham apa enggak? Paham di arah. Oh, berarti atas pandangan itu Pak. Tidak boleh menunjukkan pandangan kita tuh sebagai sombong apa gitu. Ya, terhadap orang lebih kita. dengan Pak. Wah. Itu. Diam Paham. Saya akibat artinya menerangkan akibat. Dalam Quran surah Al-Imran, janganlah kamu mengirim bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup. Bukan mengiring Pak, mengira. Kami ini kayak Pak sama kayak kita. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya orang itu hidup di sisi Allah. Di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Quran surah Al-Imran ayat 9. Maksudnya apa Pak? Orang meninggal dia Mati dari tangga. Yang benar lah Sini Pak. kan Maksudnya apa? di sini kan menjelaskan menerangkan akibat. Yaitu kita tuh tidak boleh mengira orang itu mati itu apa namanya Mati suri. Mati suri gitu Pak. ya itu. Kita tidak boleh mengira orang itu mati itu gugur di jalan Allah itu seperti mati biasa. Kita itu harus mengira itu mati syahid karena kan berjuang di jalan Allah. Gimana cara kita mengira itu Pak? Kalau mengira kan, gimana cara mengira orang itu jahat? Lanjut Pak. Tok, duduk. Orang yang mati syahid itu sebenarnya jangan dianggap oleh kita tuh mati seperti kita. Dia tidak mati dia, tapi dia kan hidup. Ya, Jadi foto juga. Tuhannya, Ya, jangan lupa lah, lah. sisi Tuhannya. Karena dia dengan beda alam aja. Nah, baiklah, kita lanjutkan nih. Artinya petunjuk seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika dijelaskan kepadamu akan disahkanmu. Maksudnya Ya seperti Hah? puasa kan sudah Baru dijelaskan 10 menit. kepada nabimu. 10 menit. Kita wajib puasa. Sholat juga kan sudah dijelaskan dari nabimu. Semua wajib sholat, puasa. Yang haji itu sebagai imam pada gitu.
Kalau bertanya nunggu padimu tuh apa? Kayak kita tuh kalau udah puasa aku kan tak boleh ditanyakan lagi kalau puasa itu bagi yang tidak berat, bagi yang tidak terbiasa puasa kan maka akan berat tidak tadi. Kalau tidak dijelaskan maka akan tidak. Kenapa kayak gitu, Pak? Ya, itu kan semuanya kan tergantung dari niat. Kalau kita awalnya memang tak niat puasa, suruh puasa, maka akan ada beberapa macam masalah yang akan datang. Maksudnya dari mana, Pak? Biasa itu, Pak. Seperti godaan itu kan pas lagi panasan. Siapa yang goda, Pak? Makan itu kan goda karena kita tidak ada niat tadi. Pengalaman Bapak. Siapa yang goda, Pak? Yang goda siapa, Pak? Setan. Oh. Setan. Gimana cara setan, Pak? Namanya tuh setan, Pak. Katanya kan Pak kalau belajar Setan itu di penjara, Ya, dikurung katanya. Terus setan mana yang menghasut dia tuh? Ya, setan yang berwujud manusia. Masuk. Nah, selanjutnya Lanjut, Pak. doa. Doa seperti firman Allah SWT dalam Quran. Benar dia. Gelar kuliah itu. Iya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Ya Tuhan kami, janganlah Kau hukum kami lupa atau kami tersalah. Ya, kita kan berdoa kepada Allah tuh mau minta ampun. Sudah dosa, perbuatan yang kita lakukan. Tiga. Kata-kata itu menunjukkan larangan melainkan permintaan amal kepada Tuhannya. Tasyih artinya membuat putus asa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tahrim ayat 7. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu membukakan uzur pada hari ini. Uzur Baru artinya 13 menit. alasan pada hari ini. Alasannya. Ya. Kayak kita mengeluh. Iya, jangan buat kita putus asa. Karena tidur. Ikhlas artinya menenteramkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Anjay. Ya. Kaidah yang kedua. Ya. Kaidah yang kedua. Apa? Anu ya? Pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan secara mutlak. Maksudnya adalah bahwa larangan itu mengandung unsur kerusakan mutlak yang itu apabila dilarang dilakukan oleh seorang maka akan membahayakan bagi dirinya orang lain. Contoh hadis Rasulullah SAW, kullu amri yasha alaihi amru kahum setiap perkara yang tidak ada perintah kami maka tolak. Salah gimana, Pak? Ya seperti larangan tadi. Kaidah yang ketiga, pada asalnya nahi itu menghendaki adanya penanggulangan sepanjang masa secara mutlak. Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu larangan itu bersifat kelanjutan. Larangan 15, Bu. 15. Untuk selama-lamanya. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Kaidah keempat, larangan terhadap sesuatu yang berarti perintah kebalikannya. Maksudnya apabila seorang dilarang untuk mengerjakan berarti berlaku perintah untuk mengerjakan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam
Quran surah Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ayat tersebut mengandung perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan dari mempersekutukan adalah mentauhidkan. Ada yang ingin bertanya? Pak depannya banyak peminatnya Pak. Silakan Bapaknya lagi. Kalau kaidah yang keempat itu maksudnya adalah apabila seseorang dilarang untuk mengerjakan, berarti berlaku perintah untuk Senggol mengerjakan dong. kebaikan. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya waktu dia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari ayat tersebut mengandung perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Bapak tadi kan yang penjelasan terakhir tadi ada berapa tadi Pak? Yang terakhir Pak, Mentauhidkan itu, Pak. Ayat tersebut mengandung perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. mentauhidkan Allah itu seperti apa Pak? Jangan mentauhidkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan dari persekutuan adalah janganlah kamu bersekutukan Allah. Mana Pak? Iya. Janganlah kamu bersekutukan Allah. Lupa, penek. Jelas. Jelas. Mentauhidkan Allah itu mengesahkan Allah, Pak ya, dan Ya. menyekutukan Allah. Oh, iya. Tauhid itu kan esa.